Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'dah. Ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, fi hadhil fursa saminah. Nahnu sanata'allam anil qawaid an-nahwiyah, allati tata'alaku bil fi'li al-mabni lil ma'lum, wal fi'li al-mabni lil majhul. Wa hadhil madah ad-dirasiyah li shafil ashir bi qismid diniyah bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu kaidah nahwu atau gramatikal Arab yang terkait dengan fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Dan materi ini disampaikan untuk kelas 10 jurusan agama di Madrasah Aliyah. Taib ayyuhat talabah, qabla an nabhas an ta'rif min al-fi'li al-mabni lil ma'lum wal fi'li al-mabni lil majhul, yanbaghi alaina an nandura ila hadhil amsilati awalan. Ungdur ila hadhil amsilah. Perhatikan beberapa contoh berikut. Ini al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Ini fi'il mabni ma'lum. Kita perbandingkan dengan wal fi'lu al-mabni lil majhul. Kita bandingkan dengan fi'il mabni majhul. Dicontohkan, syaraha al-muallimu ad-darsa. Syaraha al-muallimu ad-darsa. Kemudian untuk fi'il mabni majhulnya, syuriha ad-darsu. Ini pakai fi'il madhi. Syaraha telah menjelaskan al-muallimu seorang guru, seorang pengajar, ad-darsa pelajaran. Seorang pengajar telah menjelaskan pelajaran. Kalau syuriha ad-darsu, pelajaran sudah dijelaskan. Jadi apa perbedaannya antara fi'il mabni ma'lum dan mabni majhul? Sesuai dengan namanya, ma'lum itu artinya diketahui. Maksudnya apa? Diketahui pelakunya. Jadi kalau yang ini menjelaskan, seorang pengajar menjelaskan pelajaran. Siapa yang menjelaskan? Ya pengajar, mu'allim. Kalau yang ini syuriha ad-darsu, majhul, tidak diketahui, majhul artinya. Tidak diketahui. Maksudnya apa? Syuriha ad-darsu berarti pelajaran sudah dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Ya tidak tahu. Karena memang majhul, tidak diketahui pelakunya. Ini namanya fi'il mabni majhul, dan yang diketahui pelakunya fi'il mabni ma'lum. Contoh yang kedua, yazra'un nasu al-aruzza. Orang-orang menanam padi. Ini jelas pelakunya. Siapa? Orang-orang, manusia. Kemudian ketika dicontohkan dalam bentuk mabni majhul, yaitu yuzra'u al-aruzzu. Padi itu ditanam. Siapa yang menanam? Ya tidak diketahui karena majhul. Seperti itu. Taib, nastamiru ila ta'rif anil fi'li al-mabni lil ma'lum wal fi'li al-mabni lil majhul. Kita lanjutkan ke pengertian dari fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Al-fi'lul ladzi yakunu fa'iluhu ma'luman yusama fi'lan mabniyan lil ma'lum. Fi'il yang diketahui pelakunya, yang diketahui fa'ilnya, yakunu fa'iluhu ma'luman, yang fa'ilnya diketahui, yusama fi'lan mabniyan lil ma'lum. Maka itu dinamakan fi'il mabni ma'lum. Jadi, pengertian dari fi'il mabni ma'lum adalah fi'il yang pelakunya diketahui. Suma al-fi'lul ladzi yakunu fa'iluhu majhulan yusama fi'lan mabniyan lil majhul. Fi'il yang fa'ilnya, pelakunya tidak diketahui, maka dinamakan fi'il mabni majhul. Jadi perbedaannya jelas ya. Kalau yang fi'il mabni ma'lum itu adalah pelakunya diketahui. Kalau yang fi'il mabni majhul pelakunya tidak diketahui. Nang duru ilal misal. Kita lihat ke contoh. Yukrimur rajulu ad-dhaifa. Ini
seorang laki-laki memuliakan tamu. Seorang laki-laki memuliakan tamu. Ini kalau kita analisis perkata, yukrimu ini merupakan fi'il. Kemudian kata ar-rajulu ini merupakan fa'il. Kemudian ad-dhaifu, ad-dhaifa ini merupakan sebagai maf'ul bih. Jadi ini pelakunya diketahui sehingga ini masuk kategori fi'il mabni maklum. Karena yukrimur rajulu ad-dhaifa. Seorang laki-laki memuliakan tamu. Siapa yang memuliakan? Ya seorang laki-laki tadi. Sehingga pelakunya diketahui namanya mabni maklum. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat dari mabni maklum kemudian kita jadikan mabni majhul? Contohnya kita lanjutkan. Yukramu ad-dhaifu. Yukramu ad-dhaifu. Dari kata yukrimu kemudian berubah menjadi yukramu. Ini ada aturannya nanti. Setelah ini kita belajar tentang aturan. Kalau fi'il mudhari' bagaimana, kalau fi'il madhi bagaimana. Yukramu ad-dhaifu. Tamu itu dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Kan tidak diketahui. Sehingga ini masuk kategori mabni majhul. Kemudian kalau kita analisis perkata, maka unsur-unsur yang ada pada mabni majhul ini adalah yukramu, ini masuk kategori fi'il. Kemudian ad-dhaifu ini meskipun dibaca rafa, ini tidak dinamakan fa'il, tetapi naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena awalnya dia berposisi sebagai maf'ul bih. Ini diperhatikan, yukrimu ar-rajulu ad-dhaifa. Ad-dhaifa ini sebenarnya sebagai maf'ul bih. Tapi karena naib fa'ilnya ini dibuang, sehingga posisi ad-dhaif maf'ul bih ini maju menggantikan posisinya fa'il, sehingga dinamakan naibul fa'il. Naib itu kan artinya pengganti fa'il. Asalnya adalah maf'ul bih maju menduduki posisinya fa'il sehingga dinamakan naibul fa'il. Jadi kalau mabni maklum itu unsur-unsurnya biasanya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau mabni majhul fi'il plus naibul fa'il. Seperti itu. Wal'an sanafam, kita akan memahami al-kaifiyah atau tata cara fi ja'lil fi'lil mabnu fi ja'lil fi'lil mabni lil majhul, untuk menjadikan fi'il itu menjadi mabni majhul. Dari fi'il mabni maklum kemudian kita buat menjadi mabni majhul. Itu caranya bagaimana? Fi'il mabni majhul ini kalau dari fi'il madhi, maka caranya dumma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir, yaitu di domah awalnya dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Sedangkan fi'il mudhari' dumma awwaluhu wa futiha ma qoblal akhir, di domah awalnya dan dibaca fathah huruf sebelum terakhir. Kita buktikan dalam contoh kalimat. Misalkan qara'a, mohon maaf ini garisnya qara'a. Ini tulisannya keliru. Qara'a at-thalibu al-Qur'ana. Seorang murid membaca Al-Qur'an. Qara'a at-thalibu al-Qur'ana. Kemudian ketika dirubah menjadi mabni majhul, maka dumma awaluhu, karena ini tadi apa? Fi'il madhi. Qara'a aslinya, kemudian dirubah menjadi dumma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir, dan huruf terakhir sebelum terakhir ini dibaca kasroh sehingga menjadi quri'a. Quri'a al-Qur'anu. Paham ya? Di awalnya ini adalah mabni maklum, kemudian mabni majhul. Awalnya fa'ilnya diketahui, thalib, kemudian menjadi mabni majhul, fa'ilnya tidak diketahui. Al-Qur'an dibaca. Atau sebenarnya dalam bahasa Indonesia, kalau qara'at thalibu al-Qur'ana ini dinamakan kalimat aktif, atau bahasa Inggrisnya active voice. Kalau
Al-Qur'anu, Al-Qur'an itu dibaca, ini kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat pasif atau bahasa Inggrisnya passive voice. Jadi Al-Qur'an dibaca, ini tidak diketahui pelakunya siapa sehingga dinamakan mabni majhul. Tidak diketahui pelakunya. Contoh yang kedua, yang fi'il mudhari'. Aturannya bagaimana? Dhamma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Di domah awalnya dan dibaca fathah huruf sebelum terakhir. Contohnya yaktubu at-thalibu ad-darsa. Yaktubu at-thalibu ad-darsa. Murid itu menulis pelajaran. Kemudian kalau kita buat menjadi pasif atau mabni majhul menjadi yuktabu, dari yaktubu menjadi yuktabu. Dhamma awaluhu, di dhamma awalnya ini yuktabu. Wa futiha ma qablal akhir, dan ta-nya ini dibaca fathah, huruf sebelum terakhir yaitu huruf ta. Sehingga dari yaktubu menjadi yuktabu. Yuktabu ad-darsu. Ad-darsu yang awalnya ad-darsa karena dia menjadi maf'ul bih awalnya, kemudian dia maju menduduki posisi fa'il sehingga dinamakan naibul fa'il. Yuktabu ad-darsu. Pelajaran itu ditulis. Berbeda ya. Jadi kalau pelajaran itu ditulis, pelakunya tidak diketahui. Kalau yaktubu thalibu ad-darsa, pelakunya diketahui sehingga dinamakan mabni maklum. Ini aturannya yang perlu diingat-ingat. Dhamma awaluhu wa kusira ma qablal akhir itu untuk fi'il madhi. Kalau untuk fi'il mudhari', dhamma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Jadi sudah jelas untuk yang qara'a ini, mohon maaf ini keliru tulisannya ya. Qara'a atau libu al-Qur'ana ini adalah fi'il mabni maklum. Quri'a al-Qur'anu fi'il mabni majhul karena tidak diketahui pelakunya. Yaktubu thalibu ad-darsa ini fi'il mabni maklum. Yuktabu ad-darsu ini fi'il mabni majhul. Taib. Ayyuhat talabah, qad ta'allamna anil fi'li al-mabni lil ma'lum wal fi'li al-mabni lil majhul. Wali ziyadati fahmina ala hadhil maddah yang bagi alaina an na'mala hadhihi tadribat. Untuk menambah pemahaman kita terhadap materi yaitu fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul, maka sebaiknya kita kerjakan beberapa latihan soal berikut. Ini ibni al-af'ala fil jumadil atiyati lil majhuli ma'adghiri mayal zimu. Mabnikan beberapa fi'il pada kalimat berikut dibuat mabni majhul. Jadi nanti soalnya berupa fi'il mabni maklum kemudian disuruh menjadikan mabni majhul dengan memperhatikan perubahan yang seharusnya perubahan yang harus terjadi pada kalimat ketika dari fi'il mabni maklum dirubah menjadi fi'il mabni majhul. Ini beberapa soalnya. An-namrah al-ula hatta an-namrah as-sadisah, dari nomor 1 sampai nomor 6. Contohnya akala al-waladu at-tufahata. Ini kalau dirubah seperti apa? Jadi dari akala al-waladu at-tufahata kalau dirubah menjadi mabni majhul seperti apa? Dan jangan lupa kalau akala al-waladu at-tufahata diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian ketika dirubah menjadi mabni majhul juga diterjemah. Seperti itu mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6. Itu bisa dibaca sendiri dan nanti dicatat di buku tulis kalian untuk tugas bagi kalian sebagai bukti kalau kalian itu sudah paham atau belum terhadap materi yang sudah kita pelajari, yakni tentang al-fi'lu al-mabni lil ma'lum wal fi'lu al-mabni lil majhul. Tayyib ayyuhat thalabah ayyuhal mustami'un al-kiram. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.